Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha memisahkan antara harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan badan usaha, maka ketika terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha hanya badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik dan harta kekayaan badan usaha, maka ketika terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha hanya dapat dituntut atau dimintakan ganti kerugian hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri, tidak masuk kepada harta pribadi pemilik atau pendirinya. Kelebihan badan usaha yang berbadan hukum dapat memperoleh kekayaannya sendiri, seperti modal dan aset. Perseroan terbatas bersifat eksklusif karena disahkan oleh Kemenkumham, sehingga nama PT akan dilindungi dan hanya akan ada satu nama se-Indonesia. Badan usaha berbadan hukum juga dapat berjalan lebih mandiri dengan dimungkinkannya otomatisasi dalam hal pembiayaan, kekayaan intelektual, serta pelaksanaan waralaba franchise. Kekurangan badan usaha yang berbadan hukum yaitu ketika pengusaha memiliki modal yang tidak banyak, maka sangat sulit untuk mendirikan badan usaha khususnya yang berbadan hukum. Sebab di dalam beberapa undang-undang yang mengatur secara limitatif jumlah modal atau dana yang harus disiapkan untuk mendirikan badan usaha. Oleh karena itu, biasanya pembentukan badan usaha yang berbadan hukum ini dibentuk untuk pengusaha dalam skala menengah atau atas. Berikutnya ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal yang terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Sebagian besar negara bagian mengizinkan PT dengan hanya satu pemilik yang disebut anggota tunggal. Pada dasarnya, pasal 1009 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 7 ayat 1 UU PT memang menegaskan bahwa PT yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, namun ada pengecualian jumlah pendiri dua orang atau lebih, sehingga tidak berlaku lagi. Kelebihan struktur PT. 1. Pemilik memiliki kewajiban terbatas, artinya entitas bertanggung jawab atas semua kewajiban yang ditanggung perusahaan. 2. Keuntungan dan kerugian perusahaan diteruskan ke anggota dan hanya dikenakan pajak di tingkat individu. 3. Memungkinkan jumlah anggota yang tidak terbatas. 4. Kelangsungan hidup PT lebih terjamin dengan semakin berkembangnya usaha. Kelemahan PT. 1. Sering dikenakan pajak tambahan di tingkat negara bagian. 2. Bagian keuntungan setiap anggota merupakan penghasilan kena pajak, meskipun keuntungan tidak dibagikan. 3. Jual beli saham secara bebas dapat menimbulkan spekulasi. Pada kondisi harga saham jatuh, PT yang besar pun bisa terancam bangkrut. Selanjutnya ada yayasan. Di sektor nirlaba, istilah yayasan tidak memiliki arti yang tepat. Council on Foundation mendefinisikan yayasan sebagai entitas yang mendukung kegiatan amal dengan memberikan hibah kepada organisasi atau lembaga yang tidak terkait atau kepada individu untuk tujuan ilmiah.
pendidikan, budaya, agama, atau amal lainnya. Sementara yayasan seringkali terutama terlibat dalam kegiatan pemberian hibah. Beberapa yayasan mungkin terlibat dalam kegiatan atau program amal langsung mereka sendiri. Kelebihan yayasan adalah membantu masyarakat sosial dengan tidak mencari keuntungan. Adapun kekurangannya adalah terbatasnya dana-dana yang diperlukan. Yayasan yang ada di Indonesia adalah 1. Ancora Foundation, 2. CT Arsa Foundation, 3. The Jarum Foundation, dan lain-lain. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi adalah sebuah badan usaha yang didirikan dengan berlandaskan kepada asas kekeluargaan dengan prinsip ekonomi demokrasi. Koperasi didirikan oleh kumpulan orang dalam jumlah tertentu yang bergabung secara sukarela untuk memperoleh peningkatan kualitas ekonomi melalui pembentukan organisasi bisnis yang dikendalikan secara demokratis. Berikut adalah perusahaan koperasi yang ada di Indonesia. Koperasi Syabab Hidayatullah Mandiri, Koperasi Mitra Indonesia, Koperasi Syariah Nasional, dan masih banyak lagi. Kelebihan koperasi antara lain: 1. Ikatan antar anggota cukup kuat karena berlandaskan kepada asas kekeluargaan dan digotong royong. Keanggotaan yang bersifat sukarela sehingga tidak ada unsur paksaan. Ketiga, dijalankan berdasarkan demokrasi ekonomi sehingga tercipta keadilan. Keempat, jika dijalankan dengan baik, maka koperasi berpotensi menjadi badan usaha raksasa dalam perekonomian. Kekurangan koperasi ialah pada kenyataannya kesadaran anggota untuk memajukan koperasi demi kepentingan bersama sangat rendah. Selanjutnya ada BUMN. BUMN adalah perusahaan yang dimiliki baik sebagian besar sepenuhnya maupun sebagian kecil oleh pemerintah, dan pemerintah memberi kontrol. Sederhananya, BUMN adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan perseroan atau persero, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum Perum, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki dari BUMN, yaitu berbagai sektor viral bagi kehidupan masyarakat dikuasai oleh BUMN dengan dukungan dan modal dari negara secara langsung. Dengan begitu, kelangsungan hidup suatu lembaga BUMN akan lebih terjamin. BUMN juga merupakan sumber pendapatan bagi negara. Selain itu, BUMN memiliki kekurangan seperti seringkali tidak efisien dalam pengelolaan faktor produksi, kurangnya tingkat profesional, manajemen, serta sering terjadi monopoli terhadap sektor vital BUMN. Kemudian adanya peraturan yang mengikat BUMN membuat pengelolaan sering terhambat, serta BUMN lebih sulit mendapat keuntungan secara maksimal. Perusahaan BUMN yang ada di Indonesia antara lain 1. Garuda Indonesia, 2. PLN, 3. Telkomsel, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada BUMD. BUMD adalah badan usaha milik daerah. BUMD adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD merupakan organisasi yang dimiliki status korporat yang independen, dipimpin oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah dengan kepemilikan mayoritas publik. Kelebihan BUMD antara lain: 1. Seluruh keuntungan BUMD menjadi keuntungan daerah. 2. Menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat daerah. 3. Merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan daerah. 4. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk melayani kepentingan umum. 5. Modal berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 6. Status pegawaian diatur oleh peraturan pemerintah atau daerah. Adapun kelemahan BUMD:
1. Pengelolaan BUMD sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. 2. Sebagian besar aturan birokrasi dapat menghambat pengembangan BUMD. 3. Pengelolaan BUMD secara ekonomi sulit untuk dipertanggungjawabkan. 4. Pengelolaan BUMD kurang efisien, sehingga sering mengalami kerugian. Contoh perusahaan BUMD di Indonesia. 1. PDAM. 2. Kantor Bank Pembangunan Daerah. 3. Kantor Perusahaan Daerah Angkutan, dan sebagainya. Badan usaha yang bukan berbentuk hukum. Badan usaha yang tidak berbentuk hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki atau memisahkan yang tegas antara kekayaan pribadi, pemilik, dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi, pemilik, dan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau dimintakan ganti kerugian, hanya tidak kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, akan tetapi termasuk harta pribadi pemiliknya. Kelebihan dari badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah tidak terdapatnya pengaturan jumlah modal yang harus disiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, biaya jasa pembentukan akta pendirian dari badan usaha tidak berbadan hukum lebih kecil daripada badan usaha yang berbadan hukum. Oleh karena itu, pembentukan badan usaha yang tidak berbadan hukum dibentuk untuk pengusaha-pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat UMKM. Kelemahan dari badan usaha tidak berbadan hukum adalah jika terjadi masalah hukum, katakanlah pailit, maka hukum dapat menjangkau tidak hanya aset perusahaan saja, namun hingga ke harta pribadi pemilik perusahaan. Inilah salah satu kelemahan dari badan usaha tak berbadan hukum. Persekutuan komanditer adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Di antara anggotanya contoh perusahaan CF, yaitu Industri Kreatif, CF Sumber Karya, CF Safa Jaya, dan lain-lain. Adapun kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut. Kelebihannya: 1. Kemampuan manajemennya lebih besar. 2. Biasanya memilih bentuk usaha CF akan lebih mudah dalam memperoleh modal sebab pihak perbankan akan lebih mempercayainya. 3. CV biasanya akan lebih mudah menerima suntikan modal karena badan usaha persekutuan komanditer ini sudah sangat populer di negara Indonesia. 4. Mudah untuk berkembang dan pengelolaannya lebih baik karena manajemen dapat diduduki oleh orang yang memang ahli dan dipercaya oleh sekutu lainnya. 5. Resiko dapat ditanggung bersama-sama. Kekurangan CV adalah 1. Anggota aktif di CV memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. 2. Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. 3. Modal atau dana yang sudah ditanam sulit untuk ditarik kembali. 4. Mudah terjadi konflik antar sekutu pengusaha. Firma adalah sebuah bentuk badan usaha yang didirikan melalui persekutuan dua pihak atau lebih dengan memakai nama bersama. Pihak yang mendirikan firma bisa saja individu atau perusahaan. Pemilik firma yang terdiri dari persekutuan ini wajib menyerahkan sebagian kekayaan pribadinya sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan tersebut. Contoh perusahaan firma di Indonesia yaitu firma hukum, firma akuntansi, Tera Firma, dan lain-lain. Kelebihannya: 1. Modal yang dimiliki lebih besar daripada usaha yang didirikan secara perorangan, sehingga perkembangan usaha lebih cepat. 2. Setiap anggota memegang kekuasaan yang sama rata dan keputusan diambil bersama, sehingga tidak ada ketidakadilan dalam badan usaha firma. Kekurangan firma: 1. Kekuasaan yang dimiliki satu orang pendiri terlalu besar, karena dengan keputusan individunya, ia dapat membubarkan firma yang telah dibentuk. 2. Resiko yang tidak terbatas membuat harta benda para pendiri dapat habis dalam waktu yang singkat jika mengalami kerugian usaha. Persekutuan perdata atau yang biasa disebut dengan matchcap merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang biasanya berprofesi sama dengan bertujuan yang menghimpun sesuatu, barang, uang, ataupun keahlian ke dalam persekutuan agar memperoleh keuntungan dan manfaat yang dibagikan di antara lain.
di antara mereka. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.